Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Ayu dengan NIM A111219090, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini dibuat untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Pada kegiatan pembinaan serta pengembangan bahasa Indonesia, tidak dipungkiri kita pasti menemukan beberapa permasalahan yang kita dapatkan dalam pemenuhan kegiatan tersebut. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa permasalahan, contoh permasalahan, serta solusi yang dapat kita lakukan ketika menghadapi permasalahan dalam proses kegiatan pembinaan serta pengembangan bahasa Indonesia. Baik, permasalahan yang pertama yaitu masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia pada masyarakat penutur. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur. Di antaranya, yang pertama, kurang pemahaman tentang pentingnya berbahasa Indonesia sebagai bahasa yang merupakan identitas nasional. Salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia sangat penting sebagai identitas nasional adalah karena bahasa ini merupakan bahasa resmi dan bahasa nasional Indonesia. Dalam Konstitusi Indonesia, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi yang harus dipakai dalam aktivitas keanekaragaman. Namun, masih banyak orang yang kurang memahami pentingnya berbahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Beberapa orang bahkan lebih suka menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia karena menganggap bahwa bahasa asing itu lebih keren dan bergengsi. Pemahaman ini sangat keliru, karena bahasa Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang harus terus dipertahankan dan dilestarikan. Faktor yang kedua yang menyebabkan rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur yaitu karena pengaruh globalisasi. Saat ini masyarakat terus terpapar oleh budaya-budaya asing melalui media sosial atau media massa seperti film, musik, serta internet. Hal ini dapat membuat masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya pemahaman akan pentingnya melestarikan bahasa Indonesia. Beberapa masyarakat kita nampaknya belum menyadari bahwa apa sih pentingnya untuk melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau identitas nasional negara kita. Dalam beberapa lingkungan, bahasa Indonesia seringkali dianggap kuno atau bahkan sebagai bahasa yang tidak bergengsi. Contoh dari lunturnya sikap positif dalam berbahasa Indonesia di masyarakat penutur yaitu kita bisa temui di lingkungan kita sendiri. Kita bisa temui di percakapan sehari-hari, misalnya antara anak muda atau remaja, di mana seringkali mereka itu menggunakan kata-kata atau frasa yang berasal dari bahasa Inggris tanpa mempertimbangkan apakah ada padanan bahasa Indonesia atau tidaknya. Selain itu, ada beberapa masyarakat kita juga lebih menyukai menyebut produk merek asing ketimbang merek lokal. Ini menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi ini masih sangat kuat dan cenderung penggunaan bahasa Indonesia itu masih rendah. Baik, permasalahan yang kedua ada masih banyak kosakata atau istilah yang kurang dikenal dibandingkan bahasa asing. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya penggunaan kosakata atau istilah bahasa Indonesia di lingkungan sekitar. Antara lain, yang pertama, yang paling penting yaitu pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing ini nampaknya sangat besar bagi penggunaan kosakata bahasa Indonesia karena pengaruh bahasa asing ini kita sering temui dalam media massa, internet, film, musik, ataupun segala macam yang berbau media massa. Hal ini dapat membuat orang lebih akrab dengan kosakata atau istilah bahasa Inggris, sehingga kosakata atau istilah bahasa Indonesia yang seharusnya sering digunakan justru terabaikan atau terasingkan. Yang kedua, kurangnya penekanan pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penekanan pada pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pendidikan atau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita bisa lihat pada pengaruh bahasa asing yang sering diperlihatkan di media sosial. Banyak anak-anak sekarang lebih sering menggunakan kosakata bahasa asing daripada kosakata bahasa Indonesia itu sendiri. Misalnya kata selfie. Padahal di dalam bahasa Indonesia sendiri kita bisa bilang mengambil foto sendiri, tetapi
tetapi kita lebih seringnya menggunakan kata selfie. Yang kedua, ada kata fitness. Padahal dalam bahasa Indonesia sendiri itu adalah olahraga kebugaran. Baik, permasalahan yang ketiga yaitu belum dipahaminya pedoman pembentukan kata atau istilah bahasa Indonesia yang baik serta benar. Ada beberapa alasan mengapa masih banyak masyarakat yang belum memahami pedoman pembentukan kata atau istilah bahasa Indonesia yang baik serta benar. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang tataran aturan bahasa Indonesia. Beberapa orang mungkin tidak memahami aturan tata bahasa Indonesia dengan baik yang benar, sehingga sulit untuk membentuk kata atau istilah yang baik secara gramatikal. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang-orang banyak tidak menyadari bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu yang baik dan benar itu sangatlah menjaga kebersihan bahasa dan meningkatkan pemahaman antar komunikator yang sedang berkomunikasi. Yang ketiga, pengaruh bahasa asing. Nah, bahasa asing ini nampaknya tidak bisa kita jauhkan dari alasan mengapa bahasa Indonesia seringkali terasingkan daripada bahasa asing sendiri. Karena beberapa orang di Indonesia itu, bukan beberapa orang sih, seluruhnya sudah menggunakan media sosial dan dampak media sosial itu sendiri berpengaruh kepada diri kita sendiri karena sering memperhatikan media sosial sehingga tersugesti untuk memakai kosakata bahasa asing daripada kosakata bahasa Indonesia itu sendiri. Contohnya di lingkungan sekitar, penggunaan kata atau istilah yang tidak benar atau tidak baku di media sosial atau iklan, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya beberapa orang menggunakan kata senang sebagai pengganti kata suka atau menggunakan kata gaul sebagai kata pengganti kata trendy. Atau juga istilah-istilah asing seperti update status yang sebenarnya dapat diganti dengan kata-kata yang lebih baku seperti memperbarui status atau mengubah status. Permasalahan yang keempat, yaitu rendah sekali kemahiran membaca. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih di Indonesia itu angka membacanya itu rendah sekali. Yang pertama, kurangnya minat serta budaya membaca. Di Indonesia masih ada stigma bahwa membaca itu membosankan dan tidak menghasilkan uang. Hal ini menyebabkan minat masyarakat untuk membaca semakin menurun dan kurang terpenuhi. Yang kedua, kurangnya akses kepada bahan bacaan. Banyak daerah di Indonesia masih sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan atau toko buku. Selain itu, harga buku yang lumayan mahal juga menjadi kendala bagi masyarakat untuk memiliki akses ke bahan bacaan. Yang ketiga, nah ini, kualitas pendidikan yang rendah. Di beberapa daerah, pendidikan itu belum berkualitas dan kurang memperhatikan keterampilan membaca serta menulisnya, sehingga menyebabkan kemahiran membaca di Indonesia itu masih sangatlah rendah. Yang keempat, kurangnya fasilitas dan dukungan untuk membaca. Banyak sekolah dan perpustakaan di Indonesia ini kurang memadai, baik dari segi fasilitas maupun dukungan tenaga pengajar di Indonesia. Nah, kalau contoh rendahnya dari kemahiran membaca di Indonesia itu bisa dilihat dari hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 71 dari 79 negara dalam hal kemahiran membaca. Selain itu, hasil survei literasi literasi nasional pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 36% penduduk Indonesia yang mempunyai kemampuan membaca yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kemahiran membaca mereka. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu belum memadainya prasarana serta sarana layanan kebahasaan di daerah. Yang ada beberapa alasan mengapa sarana dan prasarana layanan kebahasaan di daerah itu belum memadai. Yang pertama, kurangnya anggaran dan dana. Beberapa daerah tidak memiliki anggaran yang cukup besar untuk mengembangkan sarana dan prasarana layanan kebahasaan di daerah mereka tersebut.
Yang kedua, kurangnya tenaga ahli. Di beberapa daerah mungkin belum tercukupi atau kurang tersedia tenaga ahli dalam bidang kebahasaan yang dapat membantu pengembangan layanan kebahasaan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan pentingnya layanan kebahasaan masyarakat. Mungkin tidak menyadari pentingnya layanan kebahasaan dan bagaimana itu dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Contoh dari kurangnya sarana dan prasarana layanan kebahasaan di daerah bisa kita lihat dari yang pertama, kurangnya terjemahan bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia ini memiliki bahasa daerah yang cukup unik dan beragam serta berbeda dari bahasa Indonesia. Namun karena kurangnya terjemahan bahasa daerah ke bahasa Indonesia, membuat masyarakat itu kesulitan untuk memahami informasi yang disampaikan dari bahasa daerah tersebut. Yang kedua, kurangnya tenaga pengajar bahasa. Beberapa daerah mungkin kesulitan untuk menemukan tenaga pengajar bahasa yang berkualitas untuk mengajar di sekolah-sekolah mereka. Yang ketiga, kurangnya perpustakaan dan bahan bacaan. Di beberapa daerah mungkin sulit untuk menemukan perpustakaan atau bahan bacaan yang memadai untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca serta menulis masyarakat. Yang keempat, kurangnya akses internet. Nah, ini di beberapa daerah mungkin sulit untuk mengakses internet yang dapat membantu masyarakat untuk belajar bahasa dan mengakses informasi terbaru. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan bahasa mereka secara mandiri. Nah, menurut saya di dalam kurangnya sarana dan prasarana kebahasaan di daerah ini sebenarnya lebih ke pemerintah, bagaimana pemerintah melihat atau mendukung daerahnya tersebut untuk pemenuhan akses baca untuk daerahnya tersebut, karena tanpa bantuan pemerintah, tanpa campur tangan pemerintah mungkin akan sulit untuk pemenuhan sarana dan prasarana kebahasaan di daerah tersebut. Contohnya seperti membuat perpustakaan ataupun mengadakan tenaga pengajar bahasa atau memasang akses internet yang lebih mudah. Tanpa bantuan pemerintah sepertinya sangat sulit. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih peka terhadap daerahnya tersebut. Baik, adapun solusi yang dapat saya berikan untuk mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembinaan serta pengembangan bahasa Indonesia, yang pertama yaitu menyadarkan diri pemakaian bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Mengacu pada pentingnya memiliki sikap yang baik dan positif dalam berbahasa Indonesia, hal ini penting karena sikap positif akan mempengaruhi cara kita menggunakan bahasa Indonesia. Sikap yang baik dan juga positif akan membantu kita lebih peduli serta berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan juga baik. Yang kedua, peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Poin ini membahas tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, khususnya di kalangan pejabat dan awak media massa. Penggunaan bahasa yang baik dan benar ini akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Poin ini mengacu pada upaya untuk menghilangkan rasa malu untuk menggunakan bahasa Indonesia dan baik dan benar di kehidupan sehari-hari. Rasa malu dan enggan ini seringkali muncul karena kurangnya pemahaman serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pemahaman dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar rasa malu dan enggan itu dapat dihilangkan. Keempat, peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa. Poin ini membahas tentang pentingnya peningkatan mutu sumber daya oleh para pakar bahasa. Para pakar bahasa memegang peran penting dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya para pakar bahasa
agar dapat berkontribusi lebih baik dalam pembinaan bahasa Indonesia. Yang kelima, melakukan penyuluhan bahasa. Poin ini mengacu pada upaya untuk melakukan penyuluhan bahasa sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar dalam masyarakat. Penyuluhan bahasa dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar, pelatihan, atau program pengajaran bahasa Indonesia yang lebih efektif serta menyenangkan. Yang keenam, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa Indonesia. Poin ini membahas tentang pentingnya menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa Indonesia. Lembaga pendidikan memegang peran penting dalam pembinaan bahasa Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baik dan juga benar di kalangan generasi yang muda. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan juga lebih efektif. Baik, itulah sedikit pemaparan dari saya tentang permasalahan, solusi, serta contoh dari permasalahan dalam pembinaan serta pengembangan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.